Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulia Rahmadianti Arsasabila dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia, yaitu ceramah. Topik yang saya bahas yaitu pendidikan di masa pandemi. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dikonkretkan lebih lanjut dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Hal itu berlaku bahkan dalam keadaan genting seperti sekarang. Pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilampaui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang tersebut. Maka, sudah kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya, bahkan dalam keadaan yang terbatas. Kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya, karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita dapat terancam. Keadaan di mana suatu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Padahal generasi berikutnya seharusnya justru lebih brilian dibandingkan generasi sebelumnya, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Bayangkan jika hal tersebut sampai terjadi, bangsa kita akan tertinggal dan terseok-seok untuk dapat bersaing dengan negara lainnya. Sebetulnya bukan perkara persaingannya, namun lebih menyangkut pada bagaimana kesejahteraan dan kehidupan bangsa kita nantinya. Tanpa pengetahuan dan kompetensi yang ideal, maka sulit bagi seseorang untuk dapat bertahan di kejamnya kehidupan masa seperti ini. Melalui terwujudnya hak pendidikan, keadilan sosial juga dapat terjaga sejalan dengan manfaat lain yang akan menghampiri pada kita. Pandemi ini bukanlah hal yang akan selesai begitu saja. Maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Di masa ini, tugas dan peran guru sangatlah penting. Tidak boleh berhenti mengajar sampai pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyembuhkan para pasiennya, karena para guru dan pejuang pendidikan lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang kaidah kebahasaan. 1. Kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Contoh atau bukti kata pada teks ceramahnya yaitu kita dan mereka. Nomor 2 yaitu kata teknis. Contohnya atau buktinya yaitu pendidikan nasional, sistem pembelajaran, pengetahuan, kompetensi, dan guru. Nomor 3, kata-kata yang dapat menunjukkan sebab akibat atau argumentasi, yaitu contohnya maka, jika, karena, sebab, dan akibat. Adanya hubungan temporal, kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, contohnya yaitu seharusnya, sebelumnya, namun. Nomor 4 yaitu menggunakan kata-kata kerja mental. Bukti katanya yaitu menyukseskan, dilaksanakan, seharusnya, menyangkut, menyelesaikan, bersaing, dan menyelamatkan. Nomor 5 yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Bukti katanya yaitu contohnya, sebetulnya, dan harus. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.